maka kita harus keluar dari persaingan ketat. Nah, bagaimanakah caranya keluar dari persaingan yang ketat itu? Bagaimanakah kita keluar persaingan dari melalui jalur judul dari rangkaian kata kunci dan harga? Kata kunci ini kita cek harganya apakah masuk ketika berdekatan dengan produk-produk kompetitor yang sudah terjual ribuan ini ya. Ini misalnya nih, baru 12 terjual tanpa iklan, ini tidak ada lambang iklannya ya. Tanpa iklan baru terjual 12 tapi muncul di halaman depan. Nah, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dalam channel ini, channel yang membahas tentang tutorial cara membuat produk, tips jualan, dan edukasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai tips cara pecah telur di Shopee dan tips singkat untuk meningkatkan penjualan. Nah, cara yang ketiga yaitu kalau kita tidak punya pembeli pasti dari luar Shopee atau tidak bisa mendatangkan traffic dari luar Shopee, artinya kita benar-benar murni mengandalkan traffic dari Shopee, mengandalkan internal Shopee, maka caranya adalah kita harus keluar dari persaingan ketat. Nah, bagaimanakah caranya keluar dari persaingan yang ketat itu? Nah, untuk keluar dari persaingan itu ada dua jalur ya. Ya, yang pertama yaitu dari jalur judul yang berasal dari rangkaian kata kunci yang tepat dan harga. Kemudian yang kedua yaitu jalur iklan dan harga ya. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama, bagaimanakah kita keluar persaingan dari melalui jalur judul dari rangkaian kata kunci dan harga. Perlu kawan-kawan pahami dulu, pegang dulu prinsip ini ya. Di awal, kawan-kawan jangan berharap punya order puluhan, ya, apalagi ratusan, apalagi ribuan ya. Jadi mungkin di awal teman-teman ini jualannya akan Senin Kamis, hari ini ada jualan, besok tidak, besoknya baru ada jualan lagi, hari ini 1, besok 2, besok 0, ya belum akan stabil. Teman-teman pegang dulu ini, agar apa? Agar kawan-kawan itu tidak putus asa, agar kawan-kawan tidak mendown dulu. Kalau sudah memahami ini ada hal yang sangat wajar untuk toko baru atau untuk produk baru ya. Sekarang kita masuk ke tips atau caranya bagaimana keluar dari persaingan melalui jalur kata kunci dan harga. Tips yang pertama, kawan-kawan harus bisa menemukan kata kunci ya. Teman-teman harus mencari kata kunci dengan tingkat pencarian rendah. Yang nyari produk kawan-kawan melalui kata kunci tersebut itu sedikit. Pencariannya bisa 500 sampai 1000 atau sampai 5000 ya. Maksimal banget 10.000. Semakin dikit itu semakin mungkin kawan-kawan keluar dari persaingan. Tetapi semakin kecil itu penjualannya tentunya akan semakin sedikit. Tetapi kemungkinan untuk keluar dari persaingan dan cepat pecah telur dulu itu semakin besar. Ini kita selesaikan dulu baru kita praktek bagaimana mencari kata kunci dengan tingkat persaingan kecil ya. Kemudian pastikan di kata kunci yang kawan-kawan sudah temukan tersebut harganya mampu bersaing ya. Ketika produk kita dicari dengan kata kunci tersebut itu harganya mampu bersaing, bisa lebih murah atau setidaknya jangan terlalu mahal, jangan di atas banget dari produk-produk terlaris di kata kunci tersebut. Kemudian kita harus bisa menyusun kata kunci yang sudah kita temukan itu sesuai dengan SEO-nya Shopee ya, sudah kita bahas bagaimana menyusun judul sesuai SEO Shopee di video yang ini ya. Tips agar benar-benar sesuai SEO Shopee lebih detailnya di sini ya. Tapi ini prinsipnya aja dulu. Kemudian syarat berikutnya yaitu bangun segera ulasan di awal. Nah, ini juga sudah kita bahas bagaimana cara mendapatkan ulasan di awal di sini ya, di video ini. Cara mendapat ulasan produk sebelum iklan agar tidak muncul. Silakan teman-teman lihat setelah ini ya. Ini kita selesaikan dulu. Oke, sekarang kita akan praktek menemukan kata kunci dengan tingkat pencarian rendah dengan harga yang bersaing. Oke, kita masuk ke Shopee. Nah, sekali lagi tips ini cocok untuk kita yang masih pemula atau yang toko baru atau yang baru mulai jualan di Shopee ya. Untuk rekan kawan-kawan yang
Untuk kawan-kawan yang sudah mahir, yang ilmunya udah banyak, ya tentunya sudah ngejarnya ke kata yang pencariannya banyak ya, akan terjualnya ribuan ya, karena sudah banyak ilmunya ya. Ini untuk, sekali lagi, ini untuk kita yang masih memulai atau pemula ya. Ya mungkin di awal dengan metode ini ya terjualnya baru akan 1-2, tidak tiap hari juga, Senin Kamis ya. Nanti kalau sudah terjualnya banyak, ulasannya sudah banyak, baru kita melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu tips meningkatkan penjualannya. Nah, kita sama-sama praktik dulu yang ini dulu ya. Yang pertama, kita menemukan kata kunci dengan pencarian rendah dulu, yaitu 500, 1000 atau 5000 dan maksimal 10.000 ya. Semakin besar volume pencariannya, maka kompetisinya juga semakin besar dan tingkat bisa closingnya atau terjualnya semakin kecil. Semakin rendah tingkat pencariannya, maka tingkat closing penjualannya juga semakin kecil, namun tingkat persaingannya juga lebih kecil ya. Oke, kita langsung saja kita masuk ke seller center. Nah, untuk mencari kata kunci dengan pencarian rendah, kita salah satunya dengan cara lewat jalur iklan ya. Ini kita ke seller center, di sebelah kiri ini ada ini iklan Shopee, kita masuk ke iklan Shopee. Nah, ini bukan untuk iklan ya, tapi untuk mencari kata kunci. Oke, kemudian kita di sini ya buat iklan baru. Di sini iklan pencarian. Ini ya centang yang produk ya, jangan yang toko. Ini kita abaikan saja karena kita tidak akan membuat iklan, tapi hanya untuk mencari kata kunci. Oke, ini kita turunkan. Ini produk kita pilih ya. Asal aja. Kita konfirmasi. Ini otomatisnya kita matikan, terus kita masuk ke tambah kata pencarian. Di sini misalnya kita jualan baju ya, baju jaket itulah, jaket anak misalnya. Maka kita akan mencari kata kunci yang mengandung jaket anak yang tingkat pencariannya rendah, ini tadi ya, 500 sampai 5000, maksimal 10.000. Kita coba jaket anak, kita cek, kita harus sabar cek satu-satu. Misalnya jaket anak, kita lihat pencarian, kita cek tingkat persaingannya ya, jaket anak misalnya, kita enter. Jaket anak, kalau kita lihat di sini itu volume pencariannya 163.000 ya. Dalam 30 hari itu dicari sebanyak 163.000. Jadi ini sebenarnya tidak begitu ketat ya. Coba bandingkan dengan misalnya ini kaos, ini kan jutaan ya, tiap per 30 hari dicarinya jutaan. Nah, kali ini sebenarnya tingkat persaingannya tidak begitu tinggi, tapi masih sangat ketat ya. Kita mencari, coba kita turunin yang jaket anak, ada nggak apa rekomendasi lainnya, jaket anak import. Nah, ini misalnya ini kan volume pencariannya hanya 370 ya, artinya tingkat pencariannya sangat rendah ya. Ini deh, kita jaket anak import ya, tulisannya JACK ya, jaket anak nih 4000, ini kan JACKET. Nah, ini 4800, ini juga masuk ya. Nah, kata-kata yang tingkat volume pencariannya rendah ini kita kumpulkan ya. Misalnya kita kumpulin dulu ya, kita catat dulu lah. Jaket anak kita tinggalkan karena dia ini terlalu besar. Sekali lagi kita nyari yang 500 sampai 5000 volume pencariannya, maksimal 10.000 ya. Ini tadi kita dapat misalnya jaket anak ya. Jaket anak kita catat dulu. Volume pencariannya juga kalau mau dimasukkan aja, dicatat. Terus kita cari lagi kata yang lain. Ini misalnya, ini sebenarnya terlalu rendah ya. Kalau terlalu rendah juga kemungkinan closingnya sedikit, tapi lumayan ya, 370. Berarti kan 370 itu berarti kan kalau dibagi 30, rata-rata yang nyari per hari 10 ya. Lumayan ada yang nyari maksudnya ya. Oke, ini kita catat juga. Kita cari lagi, kita kebawain jaket anak 2 tahun ya, ini misalnya.
jaket anak 2 tahun. Berapa pencariannya tadi? Ini kita catat. Kita cari lagi jaket anak tahun-tahun, lumayan banyak ya yang pakai tahun ya. Jaket anak import nih, jaket anak import 5.000 ya. Kalau jualannya jaket anak import ya nggak apa-apa, dikumpulin gitu. Apalagi jaket anak keren ya, apalagi misalnya jaket anak murah, jaket anak premium ya. Apalagi jaket anak kekinian misalnya ya, ada nggak tuh jaket anak kekinian? Ada, lumayan ya, 6.000. Nah dan seterusnya cari terus ya. Semakin kita telaten nyari, telaten metani gitu, maka semakin dapat kata-kata kunci yang tingkat pencariannya semakin rendah gitu ya. Nah selain dari jalur mencari dari jalur iklan, kita juga bisa mengambil kata kunci dari produk yang terjualnya masih sedikit tapi muncul di halaman depan Shopee. Oke, prakteknya seperti ini ya. Misalnya kita ke Shopee, kita cari jaket anak ya, jaket anak, kita cari. Nah di sini kita cari yang judul yang di sini terjualnya masih sedikit. Ini kan sudah banyak ya, kita cari yang jualannya masih sedikit tapi muncul di sini. Ini misalnya nih baru 12 terjual tanpa iklan, ini tidak ada lambang iklannya ya. Ini kan kalau iklanan ini ads ini berarti iklan ya. Kalau ini berarti tidak ada ad, berarti jalur organik ya. Tanpa iklan baru terjual 12 tapi muncul di halaman depan. Nah maka ini bisa kita ambil ya kata kunci ini. Kita buka, copy dulu semua, nanti kita ambil mana yang sesuai dengan produk kita ya. Ini kita copy dulu, kita copy. Oke ya, kemudian kita cari lagi yang terjualnya sedikit tapi kok sudah di halaman depan tanpa iklan. Itu berarti dia terindeks dengan baik oleh SEO nya Shopee ya. Kalau terjual banyak biasanya ini naik ke atas karena konversi ya. Semakin konversinya baik memang semakin di-push ya. Kita cari lagi yang terjualnya masih sedikit tapi ini misalnya ini baru 188 ya, hitungannya masih sedikit ya. Ini juga bisa kita ambil, kita copy aja dulu, nanti kita pilih kata kuncinya yang sesuai dengan produk kita. Oke, kita cari lagi yang masih sedikit lah, 10. Ini 4 nih. Nah ini justru masih sedikit lagi, ini 4 ya, baru 4 cuma naik ke atas tanpa iklan. Ini berarti terindeks dengan baik oleh Shopee ya. Meskipun banyak indikatornya, salah satunya dari judul dan gambar dan harga. Tapi sekali lagi ya, ini teman-teman jangan terkecoh. Biasanya 4 ini itu bisa benar-benar terjual, benar-benar murni terjual, tapi bisa juga dibeli sendiri. Cara melihatnya kita lihat dari ulasannya. Ini tadi kan ini ya, ini kita buka ya, kita buka misalnya di sini sudah ada penilaian, kita lihat penilaiannya. Nah kalau penilaiannya seperti ini ya, tidak dibikin-bikin, ini hampir dipastikan ini asli. Artinya benar-benar orang beli, bukan dibeli sendiri lalu dinilai sendiri. Contoh dibeli sendiri dinilai sendiri itu ulasannya akan terlihat ya dengan foto, video. Nah seperti ini,
ini kemungkinan itu dibeli sendiri, dinilai sendiri ya, dikasih foto, terus ulasannya lengkap, detail, terjualnya masih sedikit, kemudian ulasannya dilengkapi foto video, itu kemungkinan dia sendiri yang menilai, dibeli sendiri, dinilai sendiri. Jadi terjualnya itu dibeli sendiri ya. Jadi itu juga harus dicek, jangan asal ngambil ya. Nah seperti itu. Yang pertama kita nyari dari jalur iklan, yang kedua kita nyari dari produk kompetitor yang terjualnya masih sedikit tapi muncul di halaman depan ya. Nah kemudian tips yang ketiga, pastikan harga mampu bersaing di kata kunci tersebut ya. Kita masuk, misalnya kita cek lagi kata kunci yang sudah kita kumpulkan. Misalnya ini tadi jaket anak 2 tahun ya, ini kita ambil, kita copy, kita cari di sini. Oke, kita cari ya. Nah kita lihat yang terlaris itu harganya dari 46.000 paling murah. 46.000 ini bisa terjual 9.000. 135 juga terjual banyak juga ya. Kita bawa ini paling murah sementara 46 ya. 46, 135 juga terjual, 65. Nah, kita ukur harga produk kita ya. Misalnya mau produk kita mau kita jual berapa, apakah kira-kira mampu bersaing di sini ya. Misalnya produk kita gampangnya begini, produk kita harganya 50.000. Misalnya tiba-tiba jejeran dengan produk ini. Produk kita 50 belum ada terjual atau baru terjual sedikit, ada di samping ini. Produknya hampir sama, tentunya orang akan lebih mengklik yang ini ya. Seperti itu. Jadi upayakan harga kita itu masih masuk. Kalau nggak masuk berarti kata kunci itu kita tinggalkan ya. Ini sekali lagi untuk di awal ya. Nah misalnya ini modelnya hampir sama dengan ini, punya kita 50.000 tapi belum banyak terjual ya. Ya kita tinggalkan kata kunci itu, kita cari yang kata kunci ini, kita cek harganya apakah masuk ketika berdekatan dengan produk-produk kompetitor yang sudah terjual ribuan ini ya. Seperti itu. Kalau selisih 1.000, 2.000 mungkin masih masuk, meskipun kemungkinannya tetap akan kecil, orang akan lebih mengklik yang harganya lebih rendah, terjualnya lebih banyak, modelnya hampir sama ya. Kecuali modelnya beda ya. Ini kita lihat model punya kita modelnya hampir sama dengan yang mana, harganya apakah masih kompetitif atau tidak. Kalau tidak kompetitif kita tinggalkan kata kunci itu ya. Oke. Misalnya ini tadi jaket anak 2 tahun, ketika dicari itu munculnya ini ya. Nah misalnya produk kita 50.000, di sini masih mampu bersaing, di sini masih mampu bersaing, kecuali dengan ini ya. Oke, berarti kata kunci itu bisa digunakan ya, karena pesaingnya yang banyak itu juga harganya di atas kita kebanyakan ya, hanya satu yang di bawah kita. Nah berarti kata kunci ini oke, kita pakai, kita tandain ya, ini kita pakai. Kemudian jaket anak kekinian, ini kita coba cek bagaimana persaingan harganya. Paste lagi. Oke, kita search ya. Nah misal jaket kita 50. Nah kalau 50 itu produk kita benar-benar bisa bersaing ya di sini ya. Ini paling murah 59 aja dengan iklan ya. Yang tanpa iklan paling murah 65. Oh ada 48 ya. Yang jelas masih mampu bersaing kalau di sini ya. Kalau 50.000 ya. Seperti itulah salah satu contohnya ya. Kita lihat harga kita lihat harga kompetitor dan angka terjualnya. Kalau ternyata banyak yang di bawah kita dan terjualnya lebih banyak, maka kata kunci itu kita tinggalkan. Seperti itu nyarinya ya. Nah, kalau sudah ketemu kata kunci yang harganya masuk dan tingkat pencariannya rendah, itu baru kata kunci ini kita susun ke judul sesuai SEO-nya Shopee ya. Teman-teman yang masih bingung bagaimana menyusun judul sesuai SEO Shopee, bisa lihat di video yang ini, menyusun judul sesuai SEO Shopee. Oke. Nah, sekarang kita susun misalnya 2 kata kunci ini dulu ya sebagai contoh ya. Jaket anak 2 tahun, ini kita susun ya. Dan jaket anak kekinian kita jadiin judul. Nah, di sini jaket anak 2 tahun, jaket anak kekinian. Nah, di sini ada 2 kata jaket dan anak ya. Karena SEO-nya Shopee bacanya
membaca judul dari kiri ke kanan. Untuk yang jaket di belakang ini kita hilangin aja ya. Berarti ini ketika orang mengetik jaket anak 2 tahun, dia muncul. Ketika ini anak masih double ya, anak juga. Yang anak belakang kita hapus ya. Jadi ketika orang mencari jaket anak 2 tahun, ini terbaca. Kemudian ketika ada orang mengetik jaket anak kekinian, ini juga terbaca. Ketika orang mencari jaket 2 tahun kekinian, ini juga terbaca ya, seperti itu. Misalnya mau ditambahin lagi, karena kita hoodie ya, kita tambahin. Jaket hoodie anak. Nah, seperti itu ya. Mana lagi kata yang mau kita tambahin, kita susun dengan sepantas mungkin ya, jangan acak-acak gitu. Kalau misalnya ini kan acak nih, sebenarnya kurang bagus ya, garis miring ini juga tidak direkomendasikan ya. Ya seperti itu dan seterusnya ya, sampai berapa karakter ya. Kalau sekarang Shopee itu di sini rekomendasinya itu 100 ya. Yang masih bingung berapa karakter nyusun judul, bisa lihat video yang ini dulu ya. Oke. Setelah judul sudah jadi, produknya kita upload dengan judul tersebut, maka kita harus segera bangun ulasan di awal ya. Bagaimana cara bangun ulasan sudah kita bahas di video yang ini ya. Yang belum lihat silahkan dilihat. Nah, itu bagaimana caranya menyusun judul dari kata kunci dengan pencarian rendah agar kita keluar dari kompetisi. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana keluar dari persaingan melalui jalur iklan dan harga ya. Nah, tips iklan agar cepat pecah telur yaitu kemudian tambah kata pencarian. Nah, di sini kita akan mencari kata kunci. Ya, ini kita iklankan dari kata kunci dengan. Nah, selanjutnya setelah pecah telur, maka kita bisa melangkah ke langkah selanjutnya, yaitu bagaimana kita meningkatkan penjualan